Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang karakter Riri Williams atau Ironheart yang memulai debutnya di MCU dalam film Black Panther Wakanda Forever. Oke guys, jadi di sini kita akan penjelasan dan highlight ya karakter Riri Williams dan asal usulnya itu seperti apa di versi komik dan versi MCU-nya. Jelas ya, kalau versi MCU, Riri Williams ini pertama kali diperkenalkan di Black Panther Wakanda Forever, menjadi salah satu karakter yang sangat penting di film ini karena ulah Riri Williams lah yang menciptakan vibranium detector sehingga membuat konflik permasalahan antara Wakanda, bangsa Talokan Namor, dan pemerintah US military. Dan tentunya ini juga sebab campur tangan dan keterlibatan Valentina Allegra de Fontaine sebagai direktur utama CIA dalam bidang pertahanan Amerika Serikat. Jadi memang Riri Williams ini sangat berpengaruh sekali ya untuk alur cerita di Black Panther Wakanda Forever karena dia ini kayak biang keroknya lah yang menciptakan mesin vibranium detector itu yang menjadi inti permasalahan di film Black Panther kedua itu. Oke, tapi sebelum kita lanjut pembahasan karakter Riri Williams, aku mau promosi dulu ya kaos-kaos keren dari Co-Star Store yang gambar-gambarnya itu bagus-bagus banget, lucu-lucu dan berkualitas. Ini aku dapat beberapa kaos yang keren-keren ya dari Co-Star Store. Nah, bagi kalian yang tertarik langsung aja beli, langsung aja order, check out. Link Tokopedia dan Shopee-nya sudah aku taruh di description box. Langsung aja kalian order ya teman-teman, karena berkualitas dan bagus banget, pokoknya tidak mengecewakan. Riri Williams di film Black Panther Wakanda Forever ini digambarkan sebagai anak sekolah yang jenius karena dia ini menciptakan vibranium detector pertama kali di dunia dengan alat-alat dan mesin-mesin rongsokan ya teman-teman. Shuri aja yang jenius seperti itu terkejut dengan terciptanya mesin vibranium detector yang bisa ngedeteksi logam-logam rare dan berharga vibranium bahkan di dasar laut Atlantis, dan ini merupakan penemuan yang sangat hebat sekali dari Riri Williams. Dia ini juga masih sangat muda ya, masih kecil banget, masih anak SMA di MIT High School, tempat sekolah yang sama dengan Peter Parker. Namun kan Peter Parker sudah graduate ya, sudah lulus dan sudah kuliah, sehingga mungkin kedepannya mereka tidak akan bertemu di MIT, maybe di project lain. Riri Williams ini selain di highlight ia menciptakan mesin vibranium detector, dia ini juga sangat pintar ya. Ia juga membuat sebuah project mesin dengan Stark Industries juga, dan bahkan di umurnya yang masih kecil itu ia sudah menciptakan dua suit Ironheart-nya, yaitu Mark pertama dan Mark kedua. Mark kedua dia gunakan di akhir final battle melawan bangsa Talokan dan juga berjuang bersama Wakanda. Tapi yang lebih lucunya lagi di sini, padahal Riri Williams itu menciptakan vibranium detector karena ia diremehkan oleh profesor atau gurunya ya, tidak bisa menciptakan mesin tersebut, dan juga tujuannya untuk sign project festival aja, bukan ditujukan untuk mencari vibranium ataupun meraup keuntungan. Nah, hal ini tuh cuma digunakan dan dimanfaatkan oleh CIA dan pemerintahan Amerika Serikat serta Valentina untuk mencari vibranium outside of Wakanda. Sebenarnya banyak juga ya yang kecewa dengan kemunculan Riri Williams di film Black Panther ini yang katanya itu tidak berdampak apa-apa. Padahal kalau menurut aku karakter Riri Williams ini sangat penting banget karena dialah biang masalahnya. Dan juga Queen Ramonda serta Wakanda itu kan berkonflik dengan bangsa Talokan karena mereka berusaha melindungi Riri Williams yang hendak dibunuh oleh si Namor ya. Bahkan Queen Ramonda mati demi menyelamatkan Riri Williams. Jadi dia ini karakter yang penting banget deh di masa depan project MCU. Dan aku suka banget ya dengan Riri Williams ini, bagaimana dia berjuang bersama Wakanda menyerang bangsa Talokan itu ya, dengan semua kemampuan teknologi suite Mark keduanya dan Mark pertamanya, menembakkan berbagai jenis senjata. Namun agak plot hole juga ya, tidak dijelaskan bagaimana Riri Williams ini bisa pro banget ya, profesional banget, langsung jadi bisa bertarung di lapangan gitu. Aku nggak tahu sih, kadang hal-hal kecil kayak gini tuh suka di skip ya oleh pihak pembuat film khususnya Marvel. Bagaimana nih orang biasa anak SMA kok bisa berantem dan bertarung di medan tempur. Dan juga jangan lupa ya teman-teman, next year itu ada project series tersendiri standalone untuk Riri Williams, series Ironheart, yang dimana nanti kita akan ketemu dan ditampilkan nih Mark atau suite Ironheart terbaru, Mark ketiganya si Riri Williams yang lebih advance dan lebih mirip dengan desainnya Iron Man. Wow, keren banget ya teman-teman. Dengan main villain di series Ironheart itu adalah Red Hood.
Dan sudah ada beberapa bocoran foto behind the scene-nya ya teman-teman. Kita tunggu aja nih looking dari teaser series Ironheart. Dan kalau kita perhatikan di film, Riri Williams ini ditampakkan sangat mencintai ayahnya ya. Namun ayahnya itu sudah tiada atau sudah meninggal. Ayahnya inilah yang pertama kali memperkenalkan mesin-mesin, cara menciptakan suatu project atau robot-robot gitu kepada Riri Williams. Jadi Riri Williams ini hubungannya dengan ayahnya itu sangat erat dan sangat intens sekali. Nah itu dia ya penjelasan dari aku, Riri Williams versi MCU Black Panther Wakanda Forever. Sekarang kita lihat ya asal-usul Riri Williams versi komiknya itu sendiri. Oke, Riri Williams pertama kali diperkenalkan sebagai seorang remaja di komik Invincible Iron Man volume ketiga isu ke-7 Maret 2016. Dan pertama kali Riri Williams menjadi Ironheart itu di komik Invincible Iron Man volume keempat isu ketiga Januari 2017. Jadi memang karakter yang sangat-sangat baru sekali. Riri Williams kalau di komik lahir tak lama setelah ayahnya tutup usia atau meninggal. Riri Williams ini dibesarkan di lingkungan South Shore di Chicago, Illinois. Tinggal bersama saudara perempuannya Sharon dan ibunya Ronnie dan ayah tiri mereka. Saat Riri berusia 5 tahun, mulai muncul perilaku yang tidak wajar untuk anak seusianya, membuat orang tuanya berkonsultasi dengan psikologi anak yang akhirnya menyatakan bahwa Riri Williams sebagai anak yang super jenius pintar setelah ia menjalani beberapa tes. Atas rekomendasi psikolog, orang tua Riri memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan kemampuan dan kepintarannya, sekaligus memberikan dukungan terhadap rasa emosionalnya karena kan Riri pada waktu itu masih sangat kecil. Tingkat kecerdasan Riri menyebabkan ia menjadi seorang introvert. Namun dia bertemu dengan Natalie Washington, teman satu-satunya, ketika ia berusia 10 tahun. Mereka pun menjadi sahabat yang sangat dekat ya. Dan Riri pun mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di MIT Midtown High School. Tragedi menimpa Riri ketika ia berusia 13 tahun. Saat berpiknik di Marquette Park, Riri dan keluarganya serta Natalie terjebak dalam amukan api karena ada drone yang nyasar gitu ya, tembakan ledakan. Meski Riri tidak terluka, baik Natalie maupun ayahnya Riri terkena peluru nyasar dan meninggal dunia di situ. Membuat Riri sangat sedih ya, kehilangan orang yang disayanginya. Kecelakaan yang merenggut orang yang dicintainya tersebut merubah Riri. Ia memulai sebuah proyek rahasia untuk membuat baju super Iron-nya sendiri. Setelah teknologi rekayasa dari Iron Man Armor model ke-41 sudah ketinggalan zaman, Riri mulai membuat versi prototipe dari Iron Man Mark 41 tersebut. Armornya milik sendiri dengan menggunakan bahan curian dari sekolah dan bahan-bahan seadanya. Namun akhirnya ia sukses ya. Tapi ia ketahuan oleh pihak keamanan dan berusaha untuk menangkap Riri Williams. Riri langsung memakai baju Iron tersebut dan terbang kabur. Setelah lama terbang, Riri pun melihat ya sebuah hal yang aneh. Ia pun mencegat beberapa narapidana yang melarikan diri dari lembaga permasyarakatan negara bagian New Mexico. Dia berhasil menghentikan truk tersebut yang melaju dengan sangat kencang yang mereka gunakan sebagai kendaraan pelarian. Setelah mengetahui pencapaian dan kesuksesan dari Riri Williams, Tony Stark mengunjunginya dan memilih untuk mendukung keinginan Riri untuk menjadi pahlawan super. Riri pun kemudian ikut dan membantu Iron Man selama di event Civil War yang kedua melawan Captain Marvel. Pada akhir di Civil War itu, Tony Stark mengalami koma sakit ya karena peperangan tersebut, sehingga Riri Williams memutuskan untuk melanjutkan aktivitasnya sebagai pahlawan super. Dengan bimbingan AI Artificial Intelligence duplikat dari Tony Stark berbentuk hologram gitu, Riri Williams membuat suit Iron-nya yang lebih bagus lagi dan menggunakan nama Ironheart for the first time untuk pertama kalinya sebagai pahlawan super. Riri dengan cepat menarik perhatian sekutu dan musuh-musuhnya Tony Stark. Setelah mengalahkan Techno Golem dan Biohack Ninja dengan bantuan Rescue serta Shield, Riri pun semakin terkenal di berbagai aksi heroiknya sebagai Ironheart, hingga ia mampu untuk menginvasi negara Latveria, sebuah negara yang berisikan pahlawan super yang punyanya Dr. Van Doom, untuk menjatuhkan penjahat perang Lucia Van Bardos, anaknya Dr. Doom itu kalau nggak salah. Bahkan Riri terpilih jadi rajanya, namun ia akhirnya turun tahta. Riri Williams pun bahkan bergabung dengan kelompok remaja superhero The Champions yang beranggotakan Miss Marvel, Nova, Cassie Lang, Viv, Spider-Man Miles Morales, dan The New Hulk. Jadi memang ya perjalanan Riri Williams ini di komiknya itu sendiri sangat masif
keren banget ya. Dia ini berafiliasi banget dengan superhero-superhero remaja seperti yang Avengers, The Champion, dan beberapa superhero yang sudah tua lainnya atau yang lama seperti Captain America dan Iron Man. Riri Williams juga muncul dan ikut terlibat ya dalam event Wakanda di komik Wakanda Black Panther, serta juga pernah terlibat dalam penelitian terhadap The Legend of the Ten Rings, The Ten Rings-nya Shang-Chi. Bahkan Riri Williams menciptakan AI Artificial Intelligence hologram untuk menghormati sahabatnya si Nerly itu ya. Pinter banget si Riri Williams ini. Riri Williams juga pernah ya bekerja sama dengan Amadeus Cho, salah satu superhero juga, untuk mengawasi rencana musuh-musuh mereka. Jadi kalau aku perhatikan karakternya Riri Williams ini di komik sangat suitable dan fleksibel ya. Dia ini bisa muncul-muncul di berbagai isu komik seperti isu Avengers, Black Panther, Shang-Chi and the Ten Rings serta Mandarin, Cosmic War, Captain America, Iron Man, Mutant, dan The Champion serta Young Avengers. Sehingga munculnya Riri Williams di project MCU ini memang sangat suitable dan fleksibel banget ya. Ia bisa masuk di berbagai project MCU, baik itu X-Men maupun Avengers. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk karakter Riri Williams atau Ironheart yang sudah kita lihat di film Black Panther Wakanda Forever beraksi dengan keren banget ya teman-teman. Semoga aja series Ironheart-nya itu tidak mengecewakan ya guys ya, dan berkualitas serta memiliki alur cerita yang bagus. Jangan lupa nonton seriesnya juga ya guys. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.